الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada surah Al-Mulk pada ayat yang ke-19. Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah mendustakan ayat-ayat kami orang-orang sebelum mereka. Fakaifa kana nakir, maka betapa besar pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap pendustaan yang mereka lakukan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang keras terkhusus kepada orang-orang Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hendaklah mereka memperhatikan seperti apa keadaan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang sebelum mereka, umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, dan umat-umat terdahulu secara umum yang mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka dengan menghukumnya. Dan itu adalah bentuk pengingkaran yang sangat keras terhadap tingkah laku dan perbuatan mereka. Allah menyebutkan hal itu agar orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul rasa takutnya akan ditimpa dengan apa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Meskipun ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya pertama kali ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi juga menjadi nasihat bagi kita semua bahwa penyebab terbesar seseorang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat, itu tidak lain karena pengingkarannya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka melihat kepada burung yang berada di atas mereka, safatin, burung-burung tersebut mengepakkan sayapnya ketika sedang terbang, wa yaqbidna, dan terkadang juga burung tersebut tidak mengepakkan sayapnya, ma yumsikuhunna illa ar-rahman, tidak ada yang menahan burung tersebut sehingga tidak terjatuh ke bumi, ke tanah, illa Rahman, kecuali Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha melihat. Ayat ini juga merupakan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus peringatan agar seseorang memperhatikan
keadaan makhluk-makhluk ciptaannya. Karena pada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentafakurinya, maka kita akan mendapatkan dari ciptaan-ciptaan tersebut tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan seekor burung. Dan seluruh manusia bisa memperhatikannya. Karena di setiap tempat ada makhluk ini. Burung tersebut dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengendalikan angin, mengendalikan tempat di mana burung tersebut terbang. Sekiranya Allah tidak mengendalikannya, maka burung itu akan jatuh ke bumi, burung itu akan jatuh ke atas tanah. Tapi karena Allah mengendalikannya, sebagaimana Allah mengendalikan yang lain, maka berjalanlah kehidupan di dunia ini. Manusia juga berjalan kehidupannya, hewan juga berjalan kehidupannya, tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk itu bisa berjalan kehidupannya, karena segala yang berkaitan dengan kemaslahatan makhluk-makhluk tersebut telah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang perlu untuk kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memperhatikan sayap burung tersebut ketika ia terbang, di mana terkadang ia mengepakkannya, tapi terkadang juga tidak mengepakkannya. Apapun keadaannya, apakah dia mengepakkan sayapnya ataupun tidak mengepakkan sayapnya, burung tersebut tetap berada di atas udara dan tidak jatuh ke bumi. Nah, kenapa tidak jatuh ke bumi? Bagi seorang muslim tidak mengatakan atau tidak sekedar mengatakan itu karena sayapnya. Tapi bagi seorang mukmin memahami dan meyakini bahwa dia tidak terjatuh ke bumi karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga halnya pesawat. Pesawat dari sisi hitungan manusia, perkiraan dan keilmuan manusia, kalau terbang dia tidak jatuh. Tapi kalau Allah menginginkan jatuh, maka dia jatuh. Bintang yang kita lihat kokoh di atas itu tidak jatuh, tapi kalau Allah menginginkan jatuh, maka dia jatuh. Hal-hal yang seperti ini yang tidak ada manusia yang mengingkarinya kecuali orang yang mendustai dirinya, hendaknya menjadi sebab seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang seperti ini sengaja Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya di dalam ayat Al-Qur'an, karena pada waktu itu orang-orang kufar Quraisy secara umum mereka mengakui hal-hal yang seperti ini. Mereka meyakini bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal rububiyah, dalam hal kekuasaan Allah, orang-orang kafir secara umum mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam ini. Tapi ketika giliran beribadah, pada saat itulah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekiranya mereka menggunakan akal sehat mereka, maka mereka akan berkesimpulan yang diibadahi itu adalah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, itulah yang benar untuk kita ibadahi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kalau dalam urusan rububiyah, mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Tapi dalam urusan ibadah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita baca sejarah orang-orang kufar Quraisy, ketika mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kepepet, maka mereka tidak meminta kepada selain Allah. Mereka hanya meminta kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena merasa tidak ada lagi yang mampu untuk menghilangkan kesulitan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat ketika Ka'bah diserang oleh tentara Abraha, dan pada saat itu ya, yang menjadi pemuka di kota Mekah itu adalah kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abraha akan memasuki kota Mekah, maka dia memanggil Abdul Muttalib. Berdialog beberapa waktu, dan Abdul Muttalib tidak banyak berbicara. Ya, secara singkat dia hanya minta supaya unta-untanya yang dirampas oleh pasukan Abraha dikembalikan. Dan Abraha keheranan kenapa dia tidak melakukan perlawanan untuk mempertahankan Ka'bah yang menjadi kebanggaan mereka. Ternyata kata pamannya kata kakeknya Rasulullah, kalau Ka'bah ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang akan menjaganya. Ini adalah bukti bahwa mereka yang meyakini bahwa yang mengatur alam ini, yang menguasai alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam menyembah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahan burung-burung tersebut sehingga tidak terjatuh kecuali Ar-Rahman. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa innahu alladhi sakhkhara lahunna al-jaw. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan dan mengendalikan angin sehingga burung tersebut bisa terbang. Wa ja'ala ajsadahunna wa khilqatahunna fi halatin musta'iddah lit-tayran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tubuh daripada burung tersebut dan bentuk penciptaan daripada burung tersebut dalam keadaan memang siap untuk terbang. Ada makhluk lain yang seperti burung, ada sayapnya tapi tidak bisa terbang seperti burung. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke dalam lautan melihat ikan juga, di sana banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita memperhatikan ciptaan Allah, maka kita akan mendapatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu cara yang telah ditetapkan dalam syariat untuk mengenal Allah. Selain kita mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, kita juga bisa mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Kalau kita takjub dengan sesuatu, maka lebih utama lagi kita takjub kepada yang menciptakan perkara yang menakjubkan tersebut. Kalau kita mengunjungi suatu tempat yang indah, kadang kita terkagum-kagum, maka lebih utama lagi untuk kita kagum dan takjub kepada yang menciptakan pemandangan tersebut. Apa saja yang dihasilkan oleh manusia saat ini, teknologi yang sangat canggih, sangat mengagumkan, maka itu semua hendaknya tidak membuat kita lupa kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, maka sudah pasti Allah Maha mengetahui. Sampai-sampai dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Sampai seekor daun terjatuh di muka bumi ini, Allah mengetahuinya. Jadi tidak mungkin kita manusia ini bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersembunyi dari pengawasan manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah. Dan menjadi nikmat dan karunia yang sangat besar bagi seorang hamba kalau hamba tersebut
merasakan bahwa ia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertakwa kepada Allah dalam keadaan dilihat oleh banyak orang dan juga dalam keadaan sendirian, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah derajat yang sangat tinggi yang dalam hadis dikatakan inilah yang disebut dengan al-ihsan, di mana seseorang selalu merasa dalam pengawasan Allah sehingga dalam ia beramal semuanya atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ia cari bukan lagi penilaian manusia, tapi yang ia cari adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini kembali memperingatkan sebagaimana ayat yang sebelumnya. Kepada siapa peringatan itu ditujukan? Kepada al-mu'ridina 'anil haq, kepada orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, siapakah yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan manusia kesulitan, siapa yang bisa memberikan pertolongan? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal yang tidak diinginkan pada seseorang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kayak di sini disebutkan nama Ar-Rahman. Dan ini sangat sesuai dengan keadaan di mana ketika kita menghadapi kesulitan, maka kita butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Ya, sekiranya manusia berkumpul seluruhnya saling tolong menolong di antara mereka untuk bisa memberikan manfaat kepada seseorang, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ya, sekiranya mereka berkumpul bersepakat saling tolong menolong untuk mendatangkan mudarat kepada engkau, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan mudarat kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna seperti ini, pesan-pesan seperti ini akan mengantarkan kita, kalau kita terus mentadabburinya, kalau kita terus merenungkannya, akan mengantarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena manusia sebagai makhluk yang sangat lemah ternyata tidak mampu mewujudkan apa yang diinginkannya, menghindari apa yang tidak diinginkannya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ini atau pesan-pesan ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bagi orang kafir supaya berhenti dari kekafirannya, bagi orang beriman supaya semakin kuat keimanannya dan semakin istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Jadi ayat-ayat Al-Quran meskipun dari sisi redaksinya itu tertuju kepada kaum tertentu, tertuju kepada orang kafir misalnya, bukan berarti kita tidak ada sangkutan dengan ayat itu karena kita orang beriman, tidak. Pasti ada pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Asal kita mempelajarinya, maka pasti kita akan mendapatkan pelajaran tersebut. Karena Al-Quran ini adalah
dzikrah. Ya, Al-Quran ini adalah peringatan. Al-Quran ini adalah mau'izah, nasihat. Ya, dan nasihat itu tidak hanya terkait dengan golongan tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Tapi Al-Quran ini terkait dengan seluruh manusia. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah berada dalam satu keadaan kecuali dalam keadaan yang terperdaya. Kenapa dikatakan terperdaya? Karena mereka sebenarnya mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia menyembah Allah, tidak menyembah kepada berhala. Mestinya dia mengandalkan Allah dan tidak mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk keterperdayaan mereka. Mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Di dalam ayat Al-Quran yang telah kita bahas sebelumnya, mereka mengakui hal itu dengan mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sayr." Sekiranya kita ini menggunakan akal kita, mendengarkan ayat-ayat Allah, menggunakan akal untuk menerima ayat-ayat Allah, kita tidak akan berada di dalam neraka sair. Tapi karena mereka tidak menggunakannya, maka akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka as-sair. Jadi siapa saja yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mengetahui bahwa semua urusannya itu di bawah kendali Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, maka sesungguhnya orang itu sedang terperdaya. Dia sedang berada dalam keadaan yang merugikan dirinya, dan di saat yang sama merasa bahwa dia berada dalam perkara yang akan mendatangkan manfaat pada dirinya, padahal sebenarnya tidak demikian. Kemudian ayat selanjutnya, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Sama dengan ayat yang sebelumnya. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, yang pertanyaannya itu adalah pernyataan bahwa siapa yang akan menolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang selanjutnya, siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kalian in amsaka rizqah, kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya. Dan di dalam surah Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sabbanal ma'a sabba. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana sampai kita bisa makan. Di mana Allah pertama kali menurunkan air hujan. Kemudian dengan turunnya air hujan, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba. Hujan turun mengenai bumi, kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan biji-bijian yang kita masukkan yang sangat kecil dan lemah. Itu karena kehendak Allah bisa membelah bumi untuk keluar tunasnya. Fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba. Kemudian Allah menumbuhkan tanaman, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dengan proses yang tadi kita sebutkan. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu. Sehebat apapun manusia saat ini, dia tidak bisa menurunkan hujan. Tidak bisa menurunkan hujan. Kalau terjadi kebakaran yang besar, pasrah manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah bukti bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan. Sehingga orang yang beriman dan menyadari hal yang seperti ini, dia akan selalu ingin dekat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam kehidupan dunia kita, kalau kita mengetahui ada orang yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, dan kita ingin mendapatkan manfaat darinya, maka kita mendekat kepada orang tersebut. Ya. Ada orang mendekat kepada pejabat, mendekat kepada aparat, karena dianggap dia bisa memberikan manfaat. Padahal ada yang lebih berkuasa dari mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang beriman, yang dia dekati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu yang lain itu dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal lajju fi utui wa nufur. Tapi ternyata laju, ya, mereka orang-orang kafir itu terus menerus fi utui wa nufur, dalam keadaan membangkang dan berlari dari kebenaran. Nah, ini keadaan yang sangat buruk, dan semoga tidak menimpa kita orang-orang beriman, di mana terkadang tanda-tanda kebenaran itu terpampang dengan jelas di hadapan kita, tapi tidak bisa diikuti. Ya, orang kafirin tanda-tanda kebenaran ada di depan matanya. Nabinya ada, dia hidup sama Nabi, setiap hari mendengar langsung ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah mereka lihat, tapi tidak membuat mereka bisa beriman. Nah, ada yang seperti ini keadaannya. Nah, kita tidak melihat Nabi, kita hanya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hal tersebut, ya, keimanan kita bertambah dan kita dijauhkan dari keadaan yang Allah sebutkan terkait dengan orang-orang kafir, di mana mereka telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tapi balaju fi utui wa nufur. Mereka terus-menerus dalam keadaan membangkang dan berlari dari kebenaran. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.